kalian semua, selamat datang di YouTube channel Vlog Inang Belgium. Nah, seperti janji saya, di video kemarin saya akan membahas tentang botox kali ini ya. Nah, sebelum video ini dimulai, yuk jangan lupa klik tombol subscribe dulu yuk, like dan juga share ke video ini ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa semua ide dan komen kalian silahkan tinggalkan di kolom komennya. Oke. Nah, seperti yang saya katakan, saya akan berusaha memberikan yang terbaik ya di video saya untuk kalian semua. Nah, karena video kemarin tuh di salah satu komentar atau reaksinya, apa itu botox katanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu botox. Tapi sebelumnya saya ingin bagikan ke kalian semua, saya bukan dokter ya, tapi saya memang pernah bekerja di salah satu klinik estetika, kosmetik, plastik surgery. Dan saya juga pernah belajar tentang nutrisi dan vitamin gizi pada makanan dan kosmetik ya. Nah, kenapa enggak sih kalau kita mau berbagi hal-hal yang baik untuk kalian semua, toh juga itu kan nantinya bermanfaat untuk kalian dan pahalanya juga untuk saya tentang manfaat dari botox ya. Nah, kalau kalian tahu, botox itu berasal dari kata botulinum ya. Botox sebenarnya itu racun ya, tapi racun ini racun yang mempercantik kulit atau memperindah ya, memperindah kulit. Nah, nomor satu manfaatnya itu apa? Botox untuk apa? Botox itu, botox adalah untuk melemaskan otot yang kaku ya. Nah, pada waktu dulu nih ya, sebelum di akhir-akhir ini, sebelum semuanya semua serba modern, sebelumnya itu para dokter bedah plastik itu ya menggunakan botox itu untuk treatment pada otot kaki atau otot betis, maksudnya otot betis. Jadi kalau misalnya tuh kalau bermasalah dengan otot betisnya kan sepertinya jadinya agak susah ya mau berjalan, itu disuntik botox, jadi ototnya itu lemas dan kembali bisa berjalan seperti semula atau seperti normal lah, kaki-kaki yang normal gitu. Nah, selain manfaat botox itu untuk membentuk kaki atau betis yang indah seperti betis model ya. Nah, yang kedua itu manfaat botox itu adalah untuk mengurangi kerutan pada bagian dahi nih, atau ini kalau misalnya sering marah nih, saya contohnya gitu ya tuh. Terus kerutannya itu terus disuntik tuh berapa cc misalnya gitu ya, seperti misalnya 15 cc nih disuntik bagian sini. Tapi saya nggak pernah botox loh ya. Saya terus terang aja ya, saya nggak pernah botox. Cuman saya menjaga pola hidup sehat dan saya mengkonsumsi ekstra vitamin atau suplemen gitu. Nah, yang kedua itu mengurangi kerutan pada bagian mata ya. Nih, otot mata. Jadi kalau disuntik botox itu biasanya kan matanya tuh kelihatan ada ini ya, ada apa namanya itu, garis-garis itu, ada kerutan. Nah, itu disuntik botox bisa jadi lemas, jadi nanti karena ototnya lemas jadi lebih cantik gitu, kesan matanya itu terbuka gitu loh. Nah, terus manfaat botox yang ketiga itu adalah botox itu juga untuk memberikan bentuk V-shape atau bentuk wajah yang cantik seperti bentuk V ya, bentuk V gitu. Nih untuk botox pada bagian rahang ya. Tapi ada tapinya nih ya. Botox ini ya masa berlakunya itu hanya dalam 4 sampai 8 bulan loh. Jadi setelah 8 bulan kalau kalian sudah pernah botox itu lebih baik, alangkah baiknya itu kalian continue ya, harus berlanjut. Karena kalau berhenti itu nanti ada resikonya. Nah, sebentar saya akan bahas ya resikonya. Nah, manfaat botox itu juga selain memperindah bentuk betis atau bentuk kaki ya, betis kaki itu kan jadi kayak betis model yang ramping gitu loh, cantik banget gitu. Dan botox itu bisa ya mempercantik kulit kita gitu loh, jadi kesannya kayak awet muda gitu ya. Nah, sekarang saya akan bahas nih apa resiko dari botox ya.
resiko botox itu setelah kita berhenti ya, itu akan meninggalkan racun atau meninggalkan efek samping yang tidak baik di kulit kita. Apalagi kalau kita pakai botox tuh di bagian rahang kiri kanan, itu nanti mulutnya bisa bau, pernapasan itu tuh bisa bau. Udah gitu ya, kalau kita udah pakai botox tuh terus berhenti, selain pernapasannya bau, itu jadinya kayaknya itu meninggalkan kayak kenyal-kenyal gitu loh. Jadi kayak kulitnya itu seperti ada gelembir-gelembir, kalau bahasa apanya gitu, kayak bahasa ini bahasa kita sehari-hari kayak gelembir-gelembir gitu loh. Itu dia botox ya. Nah, sekarang saya akan juga berbagi sama kalian, botox itu harganya berapa sih? Botox itu sebenarnya nggak mahal ya. Ya lumayan lah, tergantung dari ini kita juga ya, kemampuan kita. Kalau dia ada 3 standar, ada yang botox yang biasa, ada yang botox yang standar ya, standar yang biasanya yang dipakai di klinik-klinik kecantikan yang biasa nih, yang bukan yang luxe ya. Dan ada juga botox yang super namanya, atau botox yang memang pokoknya istimewa lah, yang kualitasnya itu yang sudah paling top gitu. Nah, botox ini ya sudah mendunia sekarang, sudah hal yang lumrah gitu loh, sudah biasa di dunia kecantikan. Kenapa? Para selebritis, hampir semua selebritis pakai botox ya. Karena kenapa enggak, kata mereka mau awet muda dan juga menunjang penampilan ya kan, supaya tetap cantik. Dan botox itu memang hal yang biasa di dunia kecantikan gitu loh. Nah, sakit nggak ya? Di sini saya mau berbagi lagi. Sakit nggak ya kalau botox itu? Biasanya ya, setelah botox itu wajahnya itu akan merah ya, terus memar. Tapi sebaiknya 24 jam, selama 24 jam itu dikompres bukan pakai air hangat ya, kompres pakai air dingin atau air kulkas atau es batu, itu dimasukkan ke dalam handuk, baru agak ditekan-tekan di bagian yang sudah di botox gitu. Nah, boleh nggak botox itu setelah botox kita melakukan botox shopping? Kalau menurut saya sih oke-oke aja ya, tapi kan itu tergantung dari satu orang ke orang yang lain, tergantung dari kulit orang tersebut gitu. Jadi sebenarnya sih kalian bisa langsung kemana-mana, bisa jalan setelah botox itu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Dan hasilnya kalian bisa lihat setelah 2 minggu ya, botox itu setelah 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu kalian akan lihat tuh hasil dari botoxnya, mulai membentuk rahangnya yang indah, V-shape, dan kerutan-kerutannya itu mulai hilang. Nah, itu dia. Nah, botox itu juga dilakukan ya di dalam di dalam kehidupan sehari-hari sih bisa sebenarnya, atau disuntik sendiri. Tapi kan alangkah baiknya kalau kalian ke klinik kecantikan gitu ya, karena kalau disuntik oleh dokter atau ahlinya sendiri, kalian bisa lebih puas karena lebih tepat di otot bagian mana yang akan disuntik. Karena kalau kalian suntik sendiri, nanti misalnya salah suntiknya atau kesenggol, nanti otot yang di sebelahnya dia yang lebih cantik, atau nanti ototnya jadi aneh deh gitu ya kan. Jadi lebih baik ke klinik kecantikan atau ke dokternya langsung gitu aja, yang bisa menyuntikkan botox itu gitu. Nah, botox itu di mana-mana ada ya, ada di Indonesia, ada di Eropa. Cuman kalau di Eropa itu lebih mahal ya. Nah, sekarang yang lebih tren itu banyak para selebritis tanah air Indonesia itu, mereka lebih suka ke Thailand. Karena kenapa di Thailand? Di Thailand tuh udah menjamur klinik-klinik kecantikan yang botox, yang filler, yang ini segala macam. Pokoknya di sana ada ya, di sana ada. Nah, oke deh, sekian dulu deh ya di video saya kali ini tentang botox. Nanti di video saya selanjutnya saya akan bahas tentang filler ya.
Jadi satu persatu supaya kalian nanti nggak bingung apa itu botox, apa itu filler, apa itu tanam benang. Jadi beda ya. Nih saya mau sampaikan beda. Tanam benang itu alami, bukan plastik surgery ya. Tanam benang dan botox itu beda ya, karena kalau botox itu botulinum jadinya racun yang disuntikkan. Cuman itu bisa mempercantik dan memperindah bentuk ya, bentuk kulit atau kulit wajah, atau memberikan bentuk ya. Tetapi jika kalian sudah berhenti, nantinya akan resikonya tinggi loh. Jadi pikirkan terlebih dahulu sebelum kalian melakukan botox ya. Nah, hidung bisa nggak dibotox? Hidung itu nggak bisa dibotox, tapi di filler ya, di filler. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas ya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang apa tuh, silakan tuh di kolom komen ya. Welcome kok. Pokoknya saya sangat peduli banget dengan reaksi komentar-komentar yang masuk ya ke YouTube channel saya, karena kan channel saya ini bisa berkembang juga oleh dukungan kalian semua, dan makanya itu saya akan berusaha memberikan yang terbaik semampu saya, sebisa saya ya, untuk kalian semua. Jadi tolong di subscribe dulu, di like, dan juga di komen deh yang banyak gitu ya. Nah, selain botox itu oh ya, ini saya lupa nih bagiin juga nih, botox itu selain di bagian-bagian yang ingin dibotox, biasanya dipakai botox itu selain di dahi ya, kerutan untuk mengatasi kerutan di dahi, di daerah sini, dan botox itu juga bisa dipakai untuk sini ya, nih gitu ya. Oke, jadi nanti nampaknya matanya tuh nggak gitu jatuh gitu, atau lebih seger kesannya gitu ya kan. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas tentang filler, dan nanti video yang selanjutnya pokoknya edisi setiap Sabtu itu khusus untuk tips yang bermanfaat ya, mau sharing tips yang bermanfaat untuk kalian. Saya banyak deh sebenarnya tips-tips yang ini tuh yang bermanfaat tuh banyak, cuman saya nggak mau campur aduk, nanti jadinya bingung gitulah. Oke, jadi lebih bagus satu persatu. Jadi minggu ini saya bagiin botox, nanti minggu depan edisi Sabtu saya bagikan tentang filler. Jadi kalian bisa gampang loh memahami, jadi tahu oh botox ini ya, oh filler itu ini ya, oh tanam benang itu ini ya gitu. Jadi kalian juga ada ide gitu, sebelum melakukannya juga ada ide gitu loh. Tapi botox ini nggak sama kayak silikon ya, jangan salah gitu loh ya. Nah jangan kalian juga berpikir pasti Anda juga, pasti mbaknya juga udah botox ya, pasti mbaknya juga filler. Saya nih ya, saya jujur aja ya, kalau botox saya nggak pernah, umur kita itu kan bertambah. Selain umur kita bertambah, kalau tanpa perawatan nanti kulit kita itu semakin menurun. Nah, semakin menurun nanti, kalau semakin menurun akhirnya jadinya seperti cepat keriputan. Jadi sepertinya proses penuaannya lebih cepat. Jadi kesannya seperti gini loh. Kok kelihatannya umurnya sudah banyak, tapi kok kayaknya tua banget gitu. Seperti itu gitu ya. Saya contohin aja nih ya. Gitu. Tapi kalau saya ya, yang saya ingin bagikan juga lebih baik tanam benang aja deh daripada botox. Makanya saya ini sampaikan ya, saya bagikan apa itu botox, dan minggu kemarin saya udah sampaikan juga, sudah berbagi tentang tanam benang. Nah, nanti di edisi yang berikutnya saya akan juga berbagi tentang filler ya. Jadi kalian ada ide ya, jadi kalian bisa tahu beda-bedanya apa. Nah, pokoknya tiap minggu saya akan tetap sharing, tetap ingin berbagi hal yang bermanfaat ya. Karena kan banyak nih ibu-ibu yang pengen tetap awet muda, tetap cantik, pokoknya tetap perawatan. Selama kita bisa, kenapa enggak ya? Toh juga nanti kebanggaannya untuk kita sendiri, selain itu juga menyenangkan suami toh. Dan kan juga kita bangga. Oh, anak-anak juga pasti senang dong. Oh iya ya, mamaku kok kelihatannya awet ya, walaupun usianya sudah sekian gitu loh. Tapi bukan berarti harus melakukan bedah
bedah plastik gitu loh, sampai tarik-tarik facelift gitu ya, tarik-tarik operasi apa itu, seperti kayak operasi di Korea. Nggak perlu, yang penting rajin aja perawatan. Oke, sekian dulu deh video saya kali ini. Terima kasih sudah berkenan menonton video saya, dan saksikan saya di video saya yang selanjutnya di vlog Inang Belgium setiap hari Kamis dan Sabtu hanya di YouTube channel vlog Inang Belgium. Thank you for watching my video this time and hope to see you again on my next video. Please subscribe, like, and share, or give me a comment of a feedback in the comment column. Thank you. Okay, dah. Have a great day. Sampai jumpa.